Mungkin masjid di daerah kita termasuk masjid yang punya fasilitas mewah. Gedung bangunan yang berlantai tinggi, dilengkapi dengan AC, karpet atau sajadah yang empuk, juga ada fasilitas penunjang lain seperti guest house dan perpustakaan. Namun, di pelosok negeri ini ternyata masih banyak bangunan masjid yang jauh dari kata layak. Jangankan ada toilet antara putra dan putri yang terpisah. Atap masjid pun kadang ada yang mau roboh, sehingga menyebabkan was-was ketika sholat karena takut kejatuhan. Masjid-masjid tersebut tentu membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan dari kaum muslimin sekalian. Makanya, apabila ada informasi donasi bantuan masjid, hendaknya kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Sekalipun hanya menyumbang dengan jumlah dana yang sedikit. Coba perhatikan keutamaan membangun masjid walau hanya menyumbang satu batu saja lewat hadis berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ibnu Hajar menyatakan, maksud dari siapa yang membangun masjid digunakan isim nakirah yang menunjukkan keumuman. Sehingga maksud hadis adalah siapa saja yang membangun masjid dengan ukuran besar maupun kecil. Masih melanjutkan penjelasan Ibnu Hajar yang diterangkan dalam hadis tadi adalah hanya bahasa majasimile. Karena tak mungkin tempat burung menaruh telur dan menderum yang seukuran itu dijadikan tempat sholat. Ada juga riwayat Jabir yang semakin memperkuat hal ini. Sebagian ulama lainnya menafsirkan hadis tersebut secara tekstual. Maksudnya, siapa membangun masjid dengan menambah bagian kecil saja yang dibutuhkan, tambahan tersebut seukuran tempat burung bertelur, atau bisa jadi caranya para jamaah bekerja sama untuk membangun masjid, dan setiap orang punya bagian kecil seukuran tempat burung bertelur, ini semua masuk dalam istilah membangun masjid. Karena bentuk akhirnya adalah suatu masjid. Dalam benak kita yaitu tempat untuk kita sholat. Berarti penjelasan Ibnu Hajar di awal tadi menunjukkan bahwa jika ada yang menyumbang satu sak semen saja, atau bahkan menyumbang satu bata saja, sudah mendapatkan pahala untuk membangun masjid. Masya Allah. Namun poin pentingnya, berapapun besar sumbangan untuk masjid yang kita keluarkan, harus didasari niat ikhlas karena Allah. Karena yang dimaksud lillah, kata Ibnu Hajar, adalah ikhlas karena Allah. Jadi pahala besar membangun masjid yang disebutkan dalam hadis yang kita kaji saat ini bisa diraih karena kita ikhlas dalam beramal. Bukan untuk cari pujian atau balasan dari manusia. Lalu, apa maksud dibangunkan bangunan semisal di surga? Kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud akan dibangunkan baginya semisal itu di surga ada dua tafsiran. Yakni yang pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait atau rumah. Namun, sifatnya dalam hal luasnya dan lainnya tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terbetik dalam hati akan indahnya. Kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding rumah-rumah di dunia. Ada satu catatan penting yang perlu kita ingatkan juga, bahwa dalam membangun masjid, janganlah dijadikan ajang untuk pamer dan saling berbangga. Karena yang tercela adalah jika masjid dibangun cuma untuk bermegah-megahan, bukan untuk tujuan ibadah atau berlomba dalam kebaikan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga manusia berbangga-bangga dalam membangun masjid. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Ahmad. Al-Hafidz Abu Thahir menyimpulkan bahwa sanad hadis ini sahih. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, yang dimaksud hadis tadi adalah saling menyombongkan diri dengan masjidnya masing-masing. Ada yang nanti berujar, wah masjidku yang paling tinggi, masjidku yang paling luas, atau masjidku yang paling bagus. Itu semua dilakukan karena riya dan sum'ah, yaitu mencari pujian. Itulah kenyataan yang terjadi pada kaum muslimin saat ini. Tujuan membangun masjid seperti inilah yang harus kita hindari. Semoga pembahasan ini semakin memotivasi kita untuk membangun masjid di dunia, sehingga Allah memberikan kita rumah yang indah dan penuh kenikmatan di surga sana. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com, update setiap hari, insya Allah.